Halo teman-teman semua, teman SMP, SMA, kuliah, kolega gue, seluruh warga sipil dan seluruh warga internet. Gue yakin hampir semua dari kalian pernah nggak dengar istilah liberalisme. Sebuah terminologi yang familiar banget buat dengar dan mungkin mudah buat diucapkan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita semua sudah benar dalam mengartikan liberalisme? Selamat datang di Bajak Dokumentari, sebuah bacotan gue yang gue kemas secara dokumenter yang kali ini akan ngebahas soal liberalisme. Apa yang ada di benak kalian ketika ngedengar kata liberalisme? Menurut gue sekarang itu banyak banget istilah yang sudah mengalami pergeseran makna. Pergeseran ini bisa banget terjadi karena banyak hal. Kita ambil contoh liberalisme deh yang mau kita bahas ya. Karena dengan mudahnya orang itu mengartikan liberalisme sebagai sebuah kebebasan atau kebebasan individu, maka kemudian orang itu mengartikan arti lain atau yang dalam hal ini menyalahartikan arti kebebasan itu. Yang kemudian arti tersebut itu ditarik mundur sebagai pengertian dari liberalisme, yang mana menurut gue itu kurang tepat. Dalam kondisi pergeseran makna kayak gini, bagi gue penting untuk kembali ke awal bagaimana sebuah istilah atau sebuah kata itu muncul, kenapa sebuah kata ini bisa dimunculkan pada saat itu, konteksnya apa, sampai kepada siapa yang pertama kali memunculkan istilah ini. Awal praktek liberalisme itu dimulai tahun 1215 di Inggris. Jadi tepatnya 12 Juni 1215 itu ada raja yang bernama Raja John yang memerintah pada saat itu, berselisih dengan paus dan baronnya, yang dimana perselisihan itu kemudian tuh ngasilin sebuah piagam yang dinamai Piagam Magna Carta. Piagam ini isinya ada 8 poin yang berisikan ketentuan dan peraturan, yang mana intinya itu adalah membatalkan dan membatasi beberapa hak-hak raja, mengharuskan raja untuk menaati prosedur legal pemerintahan, dan memberikan kebebasan hak-hak individu rakyatnya. Itu adalah pertama kali praktek liberalisme muncul, tapi pada saat itu belum ada istilah liberalisme. Nah, di tahun 1375 itu pertama kalinya kata liberalisme muncul sebagai judul dari sebuah lukisan, yang mana arti dari lukisan itu adalah Free Born Man. Terus di tahun 1812 sampai 1815 di Spanyol itu untuk pertama kalinya ada sebuah kaum yang menamai dirinya, yang mengakui dirinya sebagai kaum liberal. Selama beberapa dekade itu berjuang menjatuhkan kepemimpinan Raja Ferdinand VII untuk memaksanya menegakkan konstitusi. Lalu kemudian di tahun 1960, filsuf John Locke yang mungkin kalian tahu sebagai bapak liberalisme, itu mengungkapkan dan menerjemahkan liberalisme dalam sebuah bukunya Two Treatises of Government, yang ternyata bukan dialah orang yang pertama kali mengungkapkan arti liberalisme. Yang pertama kali mengungkapkan istilah liberalisme adalah Ludwig von Mises. Mari kita mulai cerita ini dari sosok Ludwig von Mises. Guten Tag, Marx. Nice to meet you. My name's Ludwig. Call me teacher, the master of markets, the Austrian boss. You don't like profits? Well, let's talk loss. Adalah Ludwig von Mises, seorang ekonom, sejarawan, ahli logika, dan sosiolog dari sekolah Austria yang pertama kali menerjemahkan istilah liberalisme dalam buku yang ditulisnya yang berjudul Liberalismus di tahun 1927. Bukunya ditulis pakai bahasa Jerman dan terima kasih gue harus mencari English versionnya untuk coba baca dan terjemahin buku ini. Akhirnya gue dapet versi Inggrisnya tapi ditulis dalam sudut pandang ketiga. Ternyata cukup sulit menerjemahkan dan membaca sebuah buku dalam bahasa Inggris yang ditulis pakai sudut pandang ketiga ya. Nah, di sana dituliskan bahwa tidak ada istilah lain yang tersedia untuk menandakan gerakan politik dan intelektual yang hebat yang menghantarkan peradaban modern dan mendorong ekonomi pasar bebas, pemerintahan yang terbatas, dan kebebasan individu. Dalam pengertian inilah liberalisme diartikan dalam bukunya Mises. Nah, di sana juga ditulisin bahwa liberalisme itu adalah sebuah filosofi politik dan moral. Nah, ini penting nih, harus digarisbawahin ya. Filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan orang yang diperintah, dan persamaan di mata hukum. Sekilas dari sini kita udah bisa lihat kalau liberalisme yang muncul pertama kali, yang diartikan pertama kali zaman dulu, itu sedikit beda sama yang mungkin diartikan sama orang-orang zaman sekarang. Ia seenggaknya nggak mengandung hal-hal negatif seperti yang distereotipkan oleh sebagian orang di masa kini. Bisa gue bilang kalau liberalisme ini muncul sebagai bentuk respon dari masyarakat terhadap pemerintahan raja-raja yang memerintah pada zaman dulu, yang dimana pemerintahannya itu otoriterisme, monarki absolut, tirani, monopoli pemerintahan, dan lain-lain lah yang mendesak dan merugikan serta menekan si rakyatnya. Jadi mereka memberontak, merespon, meminta kebebasan dan meminta persamaan di mata hukum. Muncullah istilah dan pengertian dari liberalisme ini. Jadi kesimpulan singkat dari gue, liberalisme adalah sebuah filosofi politik yang muncul untuk memaknai adanya kebebasan hak-hak individu terhadap pemerintah dan persamaan di mata hukum. Liberalisme ini muncul untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat
dan menjaga hak kakek dari renggutan atau ketidakadilan raja-raja atau pemerintah yang menjabat pada saat itu. Tapi sekarang kan dunia udah beda, udah nggak ada lagi raja yang semena-mena, udah nggak ada otoriterisme, udah nggak ada perang. Jadi kenapa masih percaya sama ideologi yang udah usang? Udah nggak relevan dong? Well, bisa gue bilang gini. Ini gue jelasin secara singkat karena gue nggak mau videonya terlalu panjang. Ketika gue nyari pengertian dan ngulik soal liberalisme ini, gue ketemu sama jurnal tahun 1998, gue lupa nulis apa, nanti gue cantumin. Itu dimana liberalisme dan demokrasi yang kemudian berjalan berbarengan karena sama-sama di ranah politik. Nah, seperti yang di awal tadi, pengertian liberalisme adalah sebuah filosofi politik dan moral. Nah, bagian si filosofi moral ini kemudian menjadikan liberalisme sebagai sebuah ideologi atau pedoman untuk seseorang dalam menjalani hidupnya. Tapi mengartikan sebuah ideologi liberalisme sebagai sebuah kebebasan, kemudian mereka bertindak semena-mena, semau-mau, menganggap sebuah kebebasan itu artinya bebas sebebas-bebasnya. Itu yang ngebuat salah kaprah. Teman-teman, lu harus ngebold and underline kalau liberalisme itu didasarkan pada kebebasan individu dan hak kepemilikan. Jadi kebebasan lo itu nggak bener-bener bebas. Kebebasan lo itu ya lo bebas melakukan apapun yang dimana itu di bawah kepemilikan lo. Kalau lo punya rumah, lo bebas mau ngecat rumah itu, mau ngebagusin rumah itu, mau ngebakar atau ngancurin rumah itu. Batasannya apa? Batasannya ya rumah orang lain. Lo nggak bisa ngelakuin hal itu ke orang lain, di rumah orang lain. Karena itu bukan kepemilikan lo. Nah, yang banyak salah kaprah, ini menurut gue ya, ketika sebenarnya seseorang itu mungkin nggak memahami segitunya soal liberalisme, atau mungkin nggak tahu soal liberalisme, ya dia cuma pengen berbuat semena-mena aja, berbuat semau-mau dia aja gitu. Tapi untuk mencari kambing hitam, untuk membenarkan apa tindakan dia mengartikan bahwa dia adalah seorang liberalisme. Sehingga ya salah kaprah lah arti liberalisme. Jadi ini penutup dari gua. Apa yang gua omongin di sini nggak sepenuhnya benar ya teman-teman, masih bisa salah dan bukan sebuah kebenaran absolut. Jadi kalian masih bisa untuk ngedebat, ngerespon, atau mungkin malah justru setuju sama apa yang gue omongin di sini. Dan tujuan dari video ini ya paling nggak kita jadi tahu dan bisa bedain mana orang-orang yang memang benar-benar memegang istilah liberalisme dan memaknainya dengan baik dan dengan benar, dan mana-mana orang yang cuma ingin semena-mena doang, ingin semua mau dan bertindak sebebas-bebasnya dan mengartikan liberalisme sebagai pembenaran dari apa yang dilakuin. Ya sesimpel gimana kalian mau menjudge dan menilai sebuah terminologi yang mana ini adalah liberalisme kalau kalian belum memaknai arti liberalisme itu dengan benar. Iya, biar enak aja lah di tongkrongan. Yaudah segitu dari gua. Thank you.